Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jadi murojaah jadi yang terakhir sudah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Yani tidak beriman secara sempurna, bukan menafikan keimanan maksudnya. Sudah selesai di 77 cabang-cabang keimanan. Kemudian oleh pentahqiq ditambahi Zailun Mukhtasar Syu'abil Iman, tambahan Mukhtasar Syu'abil Iman lil Qaswini, Intiqa'u Abdul Qadir Al-Arnaud. Ini tambahan dari cabang-cabang keimanan yang ditulis oleh Al-Qaswini, ditambahi oleh pentahqiq kitab ini, yakni Abdul Qadir Al-Arnaud. Saya ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Kata muallif, Muqaddimatul muallif. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'du fa hadza dzailu mukhtasari syu'abil iman lil Imam Al-Qaswini rahimahullahu taala. Wahada, maka ini adalah tambahan dari Mukhtasar Syu'abil Iman karya Imam Al-Qaswini rahimahullah ta'ala. Jama'tu fihi ba'dul ahadisi min fusulin. Jama'tu, yang aku mengumpulkan fihi di dalamnya, ba'dul ahadis, sebagian hadis-hadis, min fusulin, dari beberapa fasal, saqaha al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah ingda kalamihi ala syu'bati al-akhirah min syu'abil iman fi kitabihi. Hadis-hadis tersebut disebutkan, dicantumkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah ingda kalamihi ala syu'bati al-akhirah, dalam ucapan beliau di cabang keimanan yang terakhir dari kitab Syu'abul Iman. Waqad intaqaituha, benar? Taqaituha, dan sungguh aku telah memilihnya. Mimma sahha min tilkal al ahadis, dari apa yang telah sahih dari hadis-hadis ini. Wa auratu, dan aku mendatangkan anawinal fusuli ma'aha, aku mendatangkan judul-judul fasal bersamanya. Wahia mimma lam yadhkurhu al-Imam Al-Qaswini rahimahullah fi mukhtasarihi. Dan fasal-fasal ini dari sesuatu yang tidak disebutkan oleh Imam Al-Qaswini rahimahullah fi mukhtasarihi, dalam mukhtasarnya. Tsumma ra'aitu an udhifa ilaiha ba'dul ahadisi. Kemudian tsumma ra'aitu, aku melihat, an udhifa, untuk menggabungkan, ilaiha, dalam fasal-fasal tersebut, ba'dul ahadits, sebagian hadis-hadis, allati laha
silatun, yang hadis-hadis tersebut silatun memiliki hubungan bisyu'abil iman mujtama'atan, dengan syu'abul iman secara keseluruhan. Faja'altuha, maka aku menjadikannya apa itu? Maknunatan, mu'awwanatan, anwana yu'aninu mu'anwanatan, yang diberi judul mu'anwanatan bi, yang diberi judul dengan faslun fi hadisi dzati silatin bi syu'abil iman, fasal tentang hadis-hadis yang memiliki hubungan dengan syu'abul iman. Wa as'alullah ta'ala, dan aku meminta kepada Allah ta'ala ayan fa'a bi amal yada, supaya Allah memberikan manfaat dengan amalku ini, jami al muslimin, seluruh kaum muslimin, wa huwa ta'ala al muwaffiq likulli khairin, dan Allah subhanahu wa ta'ala lah yang memberi taufik kepada semua kebaikan. Penulisnya sudah rahimahullah, Abdul Qadir Al-Arnaud, 2010-an. Berarti sudah meninggal ya, rahimahullah. Di halaman sebelumnya, hukukut tabai mahfudhatun lil muallif at-tabatul ula, tahun 1405. Sekarang 1446, sudah 41 tahun, Masya Allah. 41 tahun kitab beliau jika dimanfaatkan kaum muslimin, termasuk pahala yang akan senantiasa pahala yang senantiasa akan mengalir terus menerus. Idza mata linsanu in qata amaluhu illa min salasin, jika manusia itu meninggal dunia maka akan terputus amalannya kecuali 3 perkara: shadaqatin jariyatin, ilmin yuntafa'u bihi, wa waladin sholihin yad'u lahu. Shadaqah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan. Ini termasuk ilmu yang dimanfaatkan, insyaallah dibaca kaum muslimin, sehingga termasuk pahala yang terus mengalir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu kata Syekh Abdul Qadir Al-Arnaud. Faslun fi hifdzil muslim sirra akhihi. Fasal fi hifdzil muslimi sirra akhihi. Tentang, ya terjemahannya Mas Frendi. Fi hifdzil muslimi sirra akhihi. Fi hifdzil muslim sirra akhihi, terjemahannya Mas. Ya Mas Haris. Penjagaan seorang muslim terhadap rahasia-rahasia saudaranya. Gitu Mas Alvin. Ada bahasa yang lebih simpel dengan bahasa yang lebih ringkas. Fi hifdzil muslimi sirra akhihi, seorang muslim itu menjaga rahasia-rahasia saudaranya. Rawa al-Bukhari wal Muslim fi sahihaihima an Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Imam Bukhari dan Imam Muslim telah meriwayatkan dalam kedua kitab sahihnya dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu qala Rasulullah alaihi salatu wasallam la yadkhulul jannata qattatun. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, tidak akan masuk surga qattatun, tukang adu domba. Wa fi riwayatin li muslimin, dan dalam sebuah riwayat dari Imam Muslim, la yadkhulul jannata nammamun, tidak akan masuk surga nammamun, seorang ahlu namimah. Wa kilahuma bimakna wahidin, dan keduanya maknanya adalah satu. Wan nammam, dan nammam walladzi yaqumu bin namimah, seseorang yang melakukan namimah. Wa ya, namimah itu naklu kalamin nasi, menukilkan ucapan manusia, ba'du atau ba'du. Ya Mas Haris, ba'du, ba'di. Lho pilihannya kan telu toh, kok bingung.
Bahasa Arab nek ada a i u. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kitab dari awal sampai akhir di sini cuma telu lho. Isim, huruf, isim, fi'il, huruf lho. Harokate a i u. Nek jawab ditakoki kenapa ngono masih bingung ini kono. Mas Albin. Ba'di. Kenapa? Badal dari Anas. Badal Mas Aris. Badal. Wa ya naqlu kalamin nasi ba'dihim ila ba'din. Namimah itu menukilkan ucapan manusia sebagian mereka kepada sebagian yang lain ala jihadil ifsad dengan tujuan untuk merusak hubungan manusia. Menukilkan kalam dengan tujuan untuk merusak. Itu fasal yang pertama. Fasal selanjutnya fi tatabbu'i auratil muslimin, tentang mencari-cari aib-aib kaum muslimin. Rawa at-Tirmidzi fi sunanihi an Abdullah ibni Umar ibnil Khattab radhiyallahu anhuma. Imam Tirmidzi telah meriwayatkan dalam sunannya dari Abdullah ibn Umar ibnil Khattab radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah alaihi salatu wasalam, ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yufdi al-imanu ila qalbihi. Wahai sekalian manusia yang beriman dengan lisan-lisannya, walam yufdi al-imanu ila qalbihi, dan keimanan tersebut belum sampai ke dalam hatinya. La tu'dhu al-muslimina, janganlah kalian mengganggu kaum muslimin. Wala tu'ayyiruhum, dan janganlah kalian menjelekkan mereka. Wala tattabi'u, wala apa itu? Tattabi'u fi'il apa lagi? Fi'il apa? Oh, kamu derek ginai. Yang kana? Fi'il apa Mas Haris? Tataba ya tataba'u. Tataba lah, tataba. Yang di tasjid mestinya ba, ngono. Salah panggonan. Wala tattabi'u. Berarti apa? Fi'il apa? Ora tatabba'u. Nenai kan tatabba'u nih. Dari tasrife. Ittaba'a ya tafwid. Ittabi la tattabi. Oh, ittaba'a. Wala tattabi'u auratihim, dan janganlah kalian mencari-cari aib-aib mereka. Fa inna man tatabba'a, karena sesungguhnya siapa saja yang mencari-cari aurata akhihi al-muslim, mencari-cari aib saudara yang muslim, yattabi'illahu auratahu, maka Allah akan mencari-cari aibnya. Wa may yattabi'illahu auratahu, dan siapa saja yang Allah mencari-cari aibnya, yafdahu, maka Allah akan menyingkapnya, walau fi jawfi rahlihi, meskipun aib tersebut berada di tengah rumahnya. Wa huwa hadisun hasanun bisyawahidihi, dan ini adalah hadis yang hasan dengan syahid-syahidnya. Faslun fi tarkil ihtikar. Fasal fi tarkil ihtikar, tidak boleh menimbun, larangan menimbun. Rawa Muslim fi sahihihi an Ma'mar ibni Abdullah ibni Nafi' ibni Nadlah Al-Adawi radhiyallahu anhu qala. Imam Muslim telah meriwayatkan dari Ma'mar ibni Abdullah berkata radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah alaihi salatu wasallam, la yahtakiru illa khati'un, tidaklah melakukan penimbunan kecuali seorang yang bersalah. Au man ihtakara fa huwa khati'un, siapa saja yang melakukan penimbunan maka dia bersalah. Yakni fa huwa asin,
Maksudnya dia adalah ahlul maksiat. Isim apa ini? Ketika alif lamnya tidak ada, huruf ilatnya juga dihilangkan. Mankus. Fahuwa asin, maka dia adalah pelaku maksiat. Wa khosotan fil akwat, dan terlebih lagi dalam masalah makanan-makanan. Wa huwa ayyastariya at-ta'ama fi waqtil ghula. Seseorang membeli makanan fi waqtil ghula. Dia membeli makanan ketika al-ghula. Apa? Harga tinggi. Dari hulu itu kan. Harga tinggi. Jadi seseorang membeli makanan ketika harganya tinggi, wala yabi'uhu fil hal, kemudian dia tidak menjualnya di saat itu, bal yaddakhiruhu liyaghluwa, bahkan dia menyimpannya menunggu harganya lebih tinggi lagi. Itu tidak diperbolehkan. Contohnya kalau sekarang apa? Minyak apa? Riban? Masa ana nyimpen beras? Kita naik beras kok. Alhamdulillah belum Waktu-waktu kemarin dulu pernah minyak, terus gas. Mana BBM langka? Kok ana BBM langka? Allahu a'lam. Faslun fi isabatil ain, tentang ain. Rawa Muslim fi sahihihi an Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Imam Muslim telah meriwayatkan dalam sahihnya dari Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi alaihi salatu wasallam qala al-ainu haqqun. Ain itu hak, benar adanya, walau kana syai'un sabiqul qadari sabaqatsu al-ainu. Seandainya ada sesuatu yang mendahului takdir, pasti ainlah yang akan mendahuluinya. Fihi annal asya'a kullaha biqadarillahi ta'ala. Dalamnya sesungguhnya segala sesuatu semuanya itu dengan takdir Allah. Wala taqau illa ala hasbi ma qaddarahu ala hasbi ma qaddarahu ta'ala. Dan tidak terjadi kecuali sesuai apa yang telah Allah takdirkan. Wa sabaqa biha ilmuhu, dan ilmu Allah itu telah lewat. Allah tapi mengetahui terlebih dahulu. Fala yaqa'u dararul ain, maka tidak akan terjadi madarat ain wala ghairuhu, dan tidak pula selainnya minal khairi wala syarri, baik berupa kebaikan atau keburukan, illa biqadarillahi ta'ala, kecuali dengan takdir Allah. Wa fihi sihhatu amril ain, dalam hadis di atas dalil tentang benarnya perkara ain. Wa anaha qawiyatud darar, dan sesungguhnya ain itu adalah qawiyatud darar. Itu tentang masalah ain. Masih ingat tentang urutan takdir? 4 perkara: ilmu, kitabah, masyiah, dan khalq. Semuanya diilmui, ditulis, dikehendaki, dan semuanya adalah makhluk Allah. Faslun fi ihsani qada'id dain. Fasl fi ihsani qada'id dain, untuk menunaikan membayar utang dengan baik. Rawa al-Bukhari wa Muslim. Imam Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan fi sahihaihima, dalam kitab sahih keduanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana li rajulin ala Rasulillah alaihi salatu wasallam haqqun fa aghladu alahu fahamma bihi ashabun nabi alaihi salatu wasallam faqala an-nabi alaihi salatu wasallam da'uhu fa inna li sahibil haqqi maqalan thumma qala alaihi salatu wasallam inna khiyarakum ahsanukum qada'a. Ya, terjemahannya Mas Alvin. Mungkin ya gregetan. Sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah ahsanukum qada'a. Piye mau? Ketika
Abu Hurairah bercerita, kana li rajulin ala Rasulillah alaihi salatu wasallam hakun. Ada seorang laki-laki yang memiliki hak atas Rasulullah alaihi salatu wasallam. Yakni Nabi memiliki hutang kepada seorang laki-laki. Fa'aghladolahu, laki-laki tersebut bersikap keras, kasar kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Fahamma bi ashabun Nabi, maka sahabat-sahabat Nabi hamma bihi, semacam pengen nesu, pengen marah, karena Nabi disikapi dengan sikap yang kasar, insyaallah seperti itu. Faqala Nabi alaihi salatu wasallam, da'uhu, biarkan dia, da'uhu, tinggalkan dia, fa inna li sahibil haqqi maqalan, karena sesungguhnya seseorang yang memiliki hak, orang yang mengutangi makolan, mempunyai hak untuk berbicara. Tsumma qala alaihi salatu wasallam, inna khiyarakum ahsanuhum qada'a. Nabi alaihi salatu wasallam kemudian berkata, sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik, yang paling bagus ketika membayar hutang. Faslun fi indaril mu'sir, fasal tentang memberi tangguh terhadap seorang yang berutang. Rawi Muslim fi sahihihi, Imam Muslim telah meriwayatkan dalam sahihnya an Abil Yasar radhiyallahu anhu, dari Abil Yasar radhiyallahu anhu qala Rasulullah alaihi salatu wasalam, man angdara mu'siran, siapa saja angdara memberikan waktu tangguh mu'siran, seseorang yang kesulitan, dia utang kesulitan untuk mengembalikan, awadha'a anhu, atau bahkan dia membebaskan dari hutang tersebut, adallahu fi dhillihi, maka Allah akan menaunginya di bawah naungan dia. Wa rawahu al-Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Imam Tirmidzi telah meriwayatkannya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bilafaz, dengan lafaz adallahu yaumal qiyamah, Allah akan menaungi dia pada hari kiamat, tahta dhilli arsyihi, di bawah naungan arsy-Nya. Yauman la dhilla illa dhilluh, di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dia. Wa fi sahihaini an Abi Hurairah, dan dalam kitab sahihaini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah alaihi salatu wasallam, kana fi man kana qablakum tajirun, dulu ada orang sebelum kalian tajirun. Orang yang kaya apa pedagang? Tajir pedagang. Ada seorang pedagang, yudawinun nasa, pedagang ini biasanya memberikan hutang kepada manusia. Fa in ra'a mu'siran, jika dia melihat ada seseorang yang kesulitan untuk membayar hutang, qala li fityanihi, dia berkata kepada budaknya atau pemudanya, budaknya, tajawazu anhu, maafkan dia, lewatkan saja, tidak usah ditarik. La'allallah ayatajawaza anna, semoga Allah memaafkan kami. Fatajawazallahu anhu, maka Allah pun memaafkan dari tajir tersebut. Jadi yang mendapatkan naungan di hari kiamat itu ada 8. Ini yang ke-8, memberikan uzur, memberikan waktu tangguh pada orang yang berhutang atau membebaskannya. Yang 7 itu sudah ma'ruf, ya, ada 7 ya. Kemudian ditambah yang 1 ini, memberikan waktu tangguh pada orang yang kesulitan membayar hutang atau membebaskannya. Wah, berarti utang terus, engko sapa ngerti dibebasno. Karo kanca-kanca ngaji kan ngerti ya iki dibebasno engko. Allah ta'ala alam, sampai sini. Masih 1 kali lagi insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.